Kembali lagi bersama saya Tiabi Virajipole dengan NIM 432255090. Kali ini saya akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran serta angka pentingnya. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah proses untuk memperoleh informasi dan membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu untuk mengetahui jumlahnya. Apa sih itu ketidakpastian? Ketidakpastian merupakan tingkat keraguan dalam hasil pengukuran. Artinya, hasil pengukuran tidak bisa 100% tepat. Selalu ada kemungkinan sedikit lebih atau kurangnya. Contoh dengan panjang pensil tersebut pada gambar ini. Penyebab ketidakpastian. Penyebab ketidakpastian terbagi menjadi 3, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Kesalahan umum yaitu keterbatasan ketelitian atau resolusi alat ukur. Contohnya, penggaris hanya bisa sampai 1 mm. Jadi hasil panjang benda hanya bisa dipastikan kurang lebih 0,5 mm. Kesalahan sistematik yaitu alat tidak terkalibrasi, cara ukur salah, atau kondisi lingkungan yang konsisten. Contohnya, neraca tidak tepat ditol, semua massa terbaca lebih berat atau ringan. Yang ketiga, kesalahan acak. Faktor tak menentu atau getaran, fluktuasi suhu, atau keterlambatan respon manusia. Contoh, menekal tombol stopwatch dengan selisih waktu berbeda tiap percobaan. Akibat ketidakpastian mempengaruhi kepercayaan terhadap data. Semakin besar ketidakpastian, maka semakin rendah tingkat keakuratan dan keandalan data. Menjadi dasar evaluasi alat ukur dan metode. Jika ketidakpastian terlalu besar, berarti perlu alat yang lebih teliti atau metode yang lebih baik. Yang ketiga, hasil pengukuran tidak pernah benar-benar tepat, yang artinya nilai yang diperoleh hanya berupa perkiraan dengan batas tertentu. Yang keempat, perlu adanya toleransi atas batas kesalahan, yaitu hasil pengukuran harus ditulis dalam bentuk nilai beserta ketidakpastiannya. Contoh, 10,0 kurang lebih 0,1 cm. Kita melangkah ke angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 145,7648 mempunyai 6 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 2,0006 mempunyai 5 angka penting. C. Angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Contohnya 1,000 mempunyai 4 angka penting. D. Angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0. Angka bukan 0 bukan angka penting. Contohnya 0,0006 mempunyai hanya 1 angka penting saja, yaitu 6. Kita masuk dalam rumus. Rumus ketidakpastian pengukuran tunggal. Delta X sama dengan 1/2 kali skala terkecil. Rumus ketidakpastian pengukuran ganda. X0 sama dengan sigma XI per N. Lalu delta X-nya sama dengan 1 per N akar N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N kurang 1. Rumus ketidakpastian relatif. KR sama dengan delta X per X0 kali 100%. Adapun aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian relatif 10% berhak mendapatkan atas 2 angka. Yang kedua, ketidakpastian relatif 1% berhak mendapatkan atas 3 angka. Dan yang ketiga, ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu ketidakpastian pengukuran tunggal, yang dimana soalnya menyebutkan bahwa sebuah penggaris dengan skala terkecil 1 mm digunakan untuk mengukur panjang sebuah pensil. Hasil pengukuran adalah 15,3 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, ketidakpastian relatif. Dan yang ketiga, angka pentingnya. Nah, diketahui dalam soal tersebut skala terkecilnya 1 mm. Nah, X0-nya sama dengan 15,3 cm. Nah, penyelesaiannya kita mencari pertama yaitu ketidakpastian pengukurannya. Rumusnya tadi ketidakpastian pengukuran yaitu delta X sama dengan 1/2 kali skala terkecil. Nah, delta X sama dengan 1/2 dikali skala terkecilnya dalam soal 1 mm. Delta X sama dengan 0,5 mm. Nah, karena X0 sama dengan cm, sedangkan hanya skala terkecilnya 1 mm, maka delta X-nya diubah ke cm. 0,5 mm diubah ke dalam cm, yaitu delta X sama dengan 0,0
cm. Yaitu, kedua kita mencari ketidakpastian relatif. KR sama dengan delta X per X kali 100%. KR sama dengan 0,05 cm dibagi 15,3 cm kali 100%. KR sama dengan kita mendapatkan hasil 0,05 cm dibagi 15,3 cm, yaitu 0,00326797386 dikali 100%. Nah, kita mendapatkan perkalian tersebut, KR sama dengan 0,32679738562 dibulatkan menjadi 0,30%. Nah, kita mencari angka pentingnya. Angka pentingnya itu 0,30%, yang artinya itu di bawah 1%, maka berhak mendapatkan 4 angka penting. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu ketidakpastian pengukuran ganda. Sebuah penggaris digunakan untuk mengukur panjang sebuah pensil sebanyak 3 kali. Hasil pengukurannya adalah 14,2 cm, 14,4 cm, 14,3 cm. Pertanyaannya, tentukan A. Rata-rata panjang pensil, B. Ketidakpastian pengukuran, C. Ketidakpastian relatif, D. Hasil pengukurannya. Diketahui pada soal tersebut ada hasil panjang pensil yang telah didapatkan sebanyak 3 kali di pengukuran. Yang pertama 14,2, yang kedua 14,4, yang ketiga 14,3. Nah, kita mencari XI kuadratnya, yaitu dikuadratkan, yaitu 201,64, 207,36, 204,49. Kita totalkan XI sama dengan 42,9, XI kuadrat 613,49, yang dimana N-nya sama dengan 3 karena melakukan percobaan pengukuran sebanyak 3 kali. Sigma XI-nya itu sama dengan 42,9, sigma XI kuadratnya sama dengan 613,49. Kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nilai rata-rata dari panjang pensil tersebut yaitu 14,3 cm. Penyelesaian delta X sama dengan 1 per N akar N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N kurang 1. Delta X sama dengan 1/3 akar 3 kali 613,49 kurang 42,9 kuadrat per 3 kurang 1. Di sini kita mendapatkan hasilnya delta X sama dengan 0,057735. Nah, kita masuk ke dalam kepastian relatifnya, yang dimana rumusnya tadi delta X per X kali 100%. Nah, delta X nya 0,05735 per 14,3 dikali 100%. Kita mendapatkan hasilnya 0,40438% dibulatkan menjadi 0,40%. Nah, karena 0,40% tidak dapat dibulatkan menjadi 1% karena kurang dari 0,5%, sehingga berhak mendapatkan 4 angka penting. Nah, yang keempat itu hasil pengukurannya. Hasil pengukuran dapat ditulis menjadi 14,3 kurang lebih 0,057735 jika dibulatkan 14,3 kurang lebih 0,6 cm atau 14,3 kurang lebih 0,40 cm. Itu sekian dari saya. Terima kasih.